warahmatullahi wabarakatuh. Innallahu hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid Nurul Islam, dijamin pula langkahnya. Sebagaimana Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hati hamba tersebut hadir di majelis. Dan kehadiran di majelis ini langkahnya adalah langkah yang mendapatkan rahmat yang dilipatkan, duduknya dijamin wa idza qa'ada maghfirallahu, duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Semoga kita mendapatkan khairiah dari sabda Rasulullah SAW, sehingga waktu dan langkah yang kita bawa ke masjid ini menjadi pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan salawat kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita nanti tercapai derajat hamba-hamba yang dicintai Allah di masa hidupnya di dunia ini dan dosa kesalahannya diampuni. Kita juga termasuk golongan orang-orang yang dijadikan Allah bisa ittiba kepada Rasulullah, sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Kita sampai di halaman 163. Walau kana min indi ghairullahi law huda fihi akhrajas taizira. Jika sekiranya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, tentu akan banyak pertentangan. Banyak pertentangan di dalamnya, seperti kitab-kitab sebelumnya. Sebenarnya kitab Allah yang Zabur, Taurat, Injil itu murni, tapi setelah dirubah-rubah itulah nampak pertentangan satu dengan yang lain. Tapi kalau Tauratnya yang asli, enggak, karena itu kan firman Allah. Injilnya juga tidak. Yang Taurat jadi Talmud, nah itu banyak pertentangan. Kemudian Injil jadi Bible, nah itu pertentangan banyak. Coba kita lihat sebentar surat 9 ayat 30. Terjadi 9:30. Oh iya betul. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Nah, ini setelah kitabnya diganti, orang Yahudi bilang Uzair putra Allah, Nasrani bilang Al-Masih putra Allah. Surat 9 ayat 30. Dan mereka mengatakan qalukum bi awalatin yutimuna alladziina kafaru min qabl. Ucapan ini sama dengan ucapan orang kafir sebelumnya. Maka Allah katakan qatalahumullah, laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani. Jadi ini ketetapan Allah bahwa Yahudi dan Nasrani pasti dilaknat. Gak mungkin enggak. Mulut diambung, bundunan.
disinilah ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami dengan baik kitab-kitabnya. Makna pelajaran kita malam hari ini memperhatikan baik kitabnya, memperhatikan dengan baik, dan tidak sampai terjadi hal-hal yang menyebabkan kita nanti terdustakan. Ya. Laki yaduha aniduna walikadihi mathalu an yudiyuna wa ana tahiru qawluhi. Akan tetapi harus dijaga dari dugaan dusta, seperti dugaan bahwasanya Zair dan firman Allah. Allah Ta'ala ada di langit. Jelas Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqallaba wajhika fis sama' wa lazyannaka qiblatan tarada wa fali wa hajjaka siratal masjidil haram. Kami melihat wajah Muhammad sering mengadakan ke langit tuh. Qad nara taqallaba wajhika fis sama'. Rasul itu kalau berdoa menghadap ke langit. Jadi kalau berdoa itu kalau minta ke atas, minta sama Allah. Ini yang menetapkan bahwa Allah itu di atas. Jadi bukan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana nanti ada di kampus. Allah zat yang mulia, nggak mungkin ada di kampus. Maka yang benar itu Allah di langit, di ars. Coba sudah pernah tanya sama anak kecil. Kalau saya kasih PR ini, coba cari anak yang non-Islam yang masih kecil, tanya di Tuhan di mana. Sudah tanya belum? Coba tanyakan itu. Jadi jenengan kalau ketemu anak non Muslim, jelas-jelas non Muslim, bicara ciri metu gereja atau apa, ada ciri tak pernah didik Tuhan di mana? Mas, Tuhan di mana mas? Tuh kan dari di atas saja. Itu pasti itu. Walaupun dia bukan Islam, dia ditanya anak Yahudi kah, anak Nasrani kah, Hindu Buddha. Benar ini, tak kasih PR jenengan. Suatu saat kalau ketemu pas shopping atau apa pas jalan-jalan ketemu orang, terus kata-kata tidak bukan Islam, didik Tuhan di mana? Langsung begini, di atas. Itu efek. Karena apa? Itu disebutkan Allah di surat 7 172. Baik aku dalam min baini ada zuhurihim zuriyatahum ala tubirobikum qalu bala sayyidina. Karena ingat ketika anak cucu Adam ini diambil dari tulang belakang sulbi, itu di surga itu. Terus waktu diambil Allah bilang alas tubirobikum, dia tidak perlu ini. Roh, apakah aku ini benar roh Allah? Terus Allah balas saya, jawab roh ini benar. Jadi anak-anak kecil walaupun tidak Islam ini, coba tanyakan, itu rohnya berbicara. Tuhan di mana? Pasti gini tangannya, di atas. Iya, baik kasih PR. Nggak sampai di bawah ketak kemarin. Gak ada itu tahu di atas. Nah, bahkan di sinilah penafsiran yang batil terhadap kesepakatan itu bahwa Allah meliputi langit dan bumi itu menunjukkan bahwa ilmunya Allah selain bumi, tapi bukan Allah ada di mana-mana. Dan di antara kebesaran berdirinya langit dan bumi, maka hendaknya perihal perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah ini, akidah yang tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Aqidah Wasithiyah itu artinya akidah yang tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dan Rasul menetapkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu yang tengah. Maka karena kabar yang ada pada dirinya tidak boleh ada kebatilan. Jadi kabar Rasul Muhammad SAW itu kabar yang benar, tidak ada dusta. Rasul Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Surat 53 ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Semua yang diucapkan Rasul Muhammad SAW itu wahyu Allah. Tidak ada kedustaan. Jadi enggak, Rasul tidak pernah berdusta. Tidak seperti pemimpinnya negeri kono. Itu bapak seanak dusta kabeh. Ya. Negeri kono. Indonesia. Tidak gitu maksudnya. Maka penjagaan terhadap nas-nas yang Rasul sampaikan dalam Al-Quran ini tidak ada kedustaan. Sehingga sifat-sifat Allah, ilahiyahnya itu sesuai dengan keagungan Allah. Sehingga ketika Allah mengatakan qad nara taqullaha wajhika fis sama, Rasul saja kalau berdoa menghadap ke langit, ke atas. Makanya
Makanya kalau kita berdoa itu kata Rasul, ya dahi ila sama, angkat tanganmu ke langit. Ono doang ini, main basket kan? Tapi ono kiai besok doang ini main basket ya. Doa itu begini, Rasul begini orang ini tidak benar. Nah, maka disinilah nas-nas Al-Quran yang mengingatkan kita, wasabiu fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, ya, atau bahaya dulu. Wa masyidu fil ardi, berjalan kamu di dunia, di atas muka bumi. Lafaz langit dalam bahasa Al-Quran ditujukan sesuatu yang tinggi, atau kata jenis sesuatu yang tinggi, makanya menggunakan kata langit. Apabila telah terpatri dalam diri orang-orang yang menjadi lawan bicara bahwa Allah Ta'ala Maha Tinggi, Dia berada di atas segala sesuatu, dipahami dari firman-Nya di langit. Ada juga mengatakan ketinggian, ada yang mengatakan ars, bila sama. Maka siapa menyangka makna keberadaan Allah yang di langit itulah yang benar, kalau di atas itulah yang benar, bukan Allah di mana-mana. Halaman 166. Wa qali faqad khaldu fi dzalika lil iman bi annahu fil qurba min khalqi wa yubihu kama jami'a baina. Dan termasuk juga dalam pembicaraan iman, yaitu iman bahwasanya Allah dekat, bahwa Allah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa iman. Allah itu dekat sekali dengan hambanya dan mengabulkan doa serta mengampuni kesalahan hambanya. Maka dalam surah Al-Baqarah ini dan sabda Rasul Muhammad SAW, maka berdoalah kepada Allah itu yang dekat kamu. Jadi Allah itu tidak tuli. Jadi gak usah ngomong, gak usah pakai mic. Kok ngegoro gitu ya? Maksudnya berdoa itu gak usah pakai mic, gak usah teriak-teriak bahasanya. Allah itu zat yang tidak tuli. Ada dalam kitab Al-Hikam, itu saya baca juga, saya juga belajar Al-Hikam juga. Itu kalau sudah usia-usia senja cocok. Kalau masih bekerja baca Al-Hikam, nanti manajernya anu-anu, karena meluk hanya begini. Kalau yang sudah tua, yang sudah pensiun cocok Al-Hikam. Iya benar. Tapi kalau masih produktif kerja, jangan Al-Hikam dulu. Al-Hikam itu nanti. Tapi karena saya sebagai seorang dai yang diamanai Allah untuk menjadi pendakwah, saya harus mempelajari sebentar. Kalau di dalam kitab Al-Hikam itu memang dilarang doa diulang-ulang. Cukup doa itu sekali. Dan terus waktu kita berangkat umroh di Multazam mau doa, ya, wis tahu datang manis bahasa. Nanti mau doa lagi, wis tahu doa Allah kan mainnya. Akhirnya gak doa, mau nyerah dengan harus kayak apa doa. Akhirnya cuma berzikir, takbir, tasbih, bertahlil, sama bersolawat, paling banyak begitu. Karena memang kalau dalam kitab Al-Hikam itu kita tidak boleh mengulang-ulang doa. Jadi kalau minta itu cukup sekali, Allah Maha Mengetahui. Tapi kalau kita bolak-balik minta nggak dikabulkan, harus ingat bahwa Allah jauh lebih tahu. Ada orang Pak ini Pak, ya Allah saya tuh pengen bisa infak itu jutaan, infaknya jutaan. Sodakonya bisa mencapai puluhan juta. Berarti penghasilannya harus miliar, ya kan? Tak mau sambung, ngerti caranya. Itu miliaran itu, iya. Dan terus kalau kita nggak dikabul-kabulkan tuh, bukan Allah nggak mengabulkan, Allah tahu. Sampai yang dikei miliaran, mau infak sodako, pret, malah medit iya. Banyak contoh soalnya. Kalambah, minta sampai nangis-nangis di depan pintu masjid Nabawi. Tak doain Rasul, doakan, dikabulkan sama Allah. Begitu sukses, banyak dombanya, banyak peliharanya, waktunya ngambil zakat, apa? Minum ini kian loh. Nah, itu loh coba. Jangan minta rezeki Allah supaya bisa infak jutaan. Ya pasti pengertian harus miliar.
Begitu dikasih temenan, iblis lebih kuat. Boleh aneh bro, kalau tiga ini. Oh iblis kan. Iblis kan orang mau investasi itu dihalangi. Boleh aneh. Susah, jangan kok nanti harus melungi gitu. Wong iblis itu apa yang indah, apa yang maksiat jadi indah. Jadi semua bentuk maksiat sama dia dibuat indah. Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Jadi semua yang maksiat, yang jelek dijadi indah. Qala rabbi bima aqwatani la uzayyinana lakum fil ardi wa la uyannahum ajma'in. Gitu ya Allah, karena aku ini sesat, maka aku akan jadikan semua kejahatan, semua kemaksiatan tampak indah bagian mau, dan aku akan menjuruskan semuanya masuk presiden barang ya kan sesuatu yang jahat tampak indah. Tanggal berapa pelantikan? 20. Sudah dilantik aku Bapak. Maka sesungguhnya Allah ketika kalian berdoa, angkat tangan kalian. Bahwasanya Allah di atas, Allah tidak sama sesuatu dengan yang menjadi sifatnya. Maka apabila hambaku bertanya kepadaku, wa idza sa'aka ibadi anni fa inni qarib. Dekat banget, maka sama Allah nggak usah teriak-teriak, sama Allah nggak usah berulang-ulang, karena Allah dekat. Maka Rasul bersabda, hadisnya Bukhari 466, Rasul mengatakan, irra'u ala nafsikum, kalau kamu berdoa itu lembut aja dalam hati, nggak usah mengeraskan, lembutkan suara kalian. Lembutkan. Innalladzi yad'una aqrabu ila ahadikum min aqrabil yain. Sesungguhnya zat mana yang kalian berdoa itu yang lebih dekat daripada orang tua kalian, dan dia lebih dekat daripada tunggangan kalian sendiri. Jadi leher tunggangannya kuda itu kan dekat ya. Kalau naik kuda kan lehernya kuda dekat. Ini lebih dekat lagi. Digambarkan dengan tunggangan pun lebih dekat lagi Allah dengan kita. Dengan kurang pun lebih dekat lagi. Nah, berarti ilmu Allah mencakup segalanya. Kemudian 168, ini masih tentang kedekatan Allah. Ini malam ini masalah dekat dengan Allah. Allah dekat dengan kita. Kemudian kedekatan mana yang Allah mensifati dirinya dengan sifat khusus? Karena sesungguhnya tidak ada dalam Al-Quran sifat kedekatan Allah itu sampai sedekat-dekatnya sehingga bersifat khusus. Tidak pernah sedekat-dekatnya sampai bersifat khusus. Nah, inilah yang dikelirukan atau diselewengkan oleh kaum Nasrani. Saking dekatnya Allah itu sehingga menjelma menjadi manusia. Terus dijadikan anaknya Tuhan, Nabi Isa. Ini yang salah. Kedekatannya bukan terus kedekatan supaya dekatnya, karena ayat-ayat dari Jabur sampai Injil sampai Quran itu menunjukkan Allah dekat. Tapi bukan berarti saking dekatnya menjelma diri menjadi manusia supaya dekat. Itu saya dulu waktu di gereja digitukan. Kenapa Yesus menjelma menjadi manusia? Karena firman-Nya supaya dekat dengan kita. Tapi sama saya tidak dekat. Ya wis gak ono, wis gak usum digitukan. Itu sama orang dulu dekat, makanya diturunkan. Kalau dekat berarti logikanya, kalau dekat berarti harusnya sama saya juga dekat, mana kok tidak ada. Ya gak usum gitu berarti. Itu dulu Yesus wis damai ke surga. Padahal belum ada yang bisa masuk ke dalam surga. Nah, kemudian betapa parahnya lagi ketika mereka mengatakan di sini, apalagi sampai saking dekatnya sehingga menjadi anak baginya. Kalau menjadi anak ini melanggar banget terhadap syariat. Kenapa? Rukunnya pernikahan berapa? Halo? 5. Rukun pernikahan 5. 1, harus ada kedua mempelai. Kedua mempelai harus ada. Saya ini aneh-aneh. Pernikahan gay video call bisa ada. Padahal Allah minta itu 2. Ada di tempat yang sama. Terus ada wali. Kemarin ada lagi yang tanya, Ustaz,
saya janda, apakah perlu kan boleh kan dapat wali? Saya jawab, sampai keluar dari Batu. Tidak dari lain ibu. Yang gua siapa? Bapak. Oh, saya kira kalau janda bebas. Rondo terus ya. Jangan aneh. Rondo itu anak sopo. Rondo itu ya anak bapaknya. Itu harus ada walinya. Tuh. Ya, jadi pakai wali. Ini rukun kedua. Rukun ketiga ada saksi minimal satu orang dari kedua belah pihak. Ini rukun yang ketiga. Jadi pertama harus ada mempelai. Berdua. Yang kedua ada wali. Yang ketiga ada saksi. Yang keempat ijab kabul. Yang kelima mahar. Nah itu. Jadi kalau tidak ada ini tidak ada. Lalu terus kalau dibilang kalau punya anak, wali ini sombong. Siapa yang ijab kabul kan? Berarti lah anak haram Nabi Isa. Iya Bapak. Iya, itu tidak ada akad nikahnya, tidak ada ijab kabul, tidak ada mahar. Nah, itulah. Maka diluruskan Allah sehingga Allah tidak seperti yang dikatakan oleh kaum sebelumnya. Maka disinilah. Ya terus lagian kalau misalnya Nabi Isa itu anaknya Allah, berarti Allah mantunya Imran. Gitu? Loh, Maria mana iso? Imran. Nah iya, nah kalau itu anaknya berarti Allah mantunya nggak mau saya ikut, karena di mana-mana mantu itu kalah karo mertua. Mertua kalah karo mantu. Wah, kene Tuhan sampai kalah di mertua, memang nggak melok kayak apa ya? Karena ini mantu itu mertua kalah. Mantu itu dibeli mertua sendiri lain. Kalau sekolah tidak dibeli, tidak mungkin, tidak masuk akal. Maka di sini kan kedekatan Allah, zat yang dekat bukan berarti bahwa Allah menyerupai kita supaya dekat. Kemudian dalam hadis Bukhari 5493, ayuhan nas irba'u ala nafsikum wa innakum la yad'una as-sawm wa la adina. Wahai manusia, lembutkan suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa pada zat yang tuli. Tidak juga kalian berdoa pada zat yang tidak mendengar. Innama yad'una sami'a faqurba innal ladina yad'una aqraba illa ahadikum min aquli jalihi. Maka dekat sesungguhnya zat mana yang kalian berdoa itu adalah lebih dekat dari salah seorang dari kalian daripada orang leher timbangan sekalipun. Nah tuh. Jadi kalau berdoa dosa teriak-teriak, dosa bunga-bunga. Doa itu bahkan dalam hati saja diterima oleh Allah. Kemudian dalam surat Hud surat 11 ayat 61, fastaghfiruhu summa ya'ubila ilaihi wa inna rabbi faqurba yuhibu. Mohonlah ampun kepada dengan bertobat, sesungguhnya Rabbku Maha dekat, Rabbku Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Ini jadi kedekatan Allah pada kita itu mutlak. Bukan kedekatan yang terus digambarkan dengan harus menjelma menjadi manusia, kemudian enggak. Maka dekatlah, dan Allah Maha dekat lagi Maha mengabulkan. Ya, qarribu yuhibbu. Jadi Allah itu ya dekat yang mengabulkan. Maka tobat dan istighfar yang Allah maksud adalah kedekatan Dia, sehingga Allah pun membuka tangannya di malam hari. Ini saking dekatnya Allah dengan kita. Allah itu kalau malam hari dibuka tangannya. Untuk apa? Menerima tobat hambanya yang berbuat dosa siang hari. Siang hari Allah buka tangannya lagi. Menerima tobat hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Tapi jangan gara-gara di sini opo kayak dosa tenang, kalau terbuka. Itu namanya bedik. Artinya ya nanti Allah memberikan ampunan juga pada berarti kalau juga. Nek bolak-balik kalau terbelah bersih. Ya. Maka jangan sampai belebes. Wa nahnu aqrabu ilaihi min khalqihi, dan kami lebih dekat daripada orang lain. Surat Qaf ayat 61. Dalam surat Al-Waqiah juga sama. Dan kami lebih dekat kepadanya. Wa aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat daripadanya. Kemudian di surat Qaf ayat 16-18, kami lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min khalqihi, aku lebih dekat. Semua ayat ini mengatakan dekat, berarti Allah memang benar-benar dekat. Surat Qaf ayat 18. Wa ta'awna min qawli ilahu adai qaribu indi. Tidak sesuatu ucapan yang diucapkan melainkan yang dekat, malaikat pun mengawasi seluruh hati. Tuh.
Jadi kedekatan Allah itu mutlak karena ilmu. Jadi ilmu Allah itu menguasai seluruh alam. Ini makna dekatnya Allah dengan kita. Jadi jangan aneh-aneh. Saya sudah tak sholat. Kenapa? Saya sudah dekat dengan Allah. Prank. Kalau bersatu dekat sedang mungkin. Makna dekat itu ya tadi ini. Ilmu Allah itu mendengar apa yang kita bicarakan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah mencatat semuanya. Jadi bukan terus kok. Kan banyak ini sekarang aliran-aliran apa itu? Manunggaling gaulogis. Manunggaling gaulogis. Jadi sampai terus bersatu, terus akhirnya tidak sholat. Terus kalau waktu Jumatan tidur bang. Saya tanya murid-muridnya, kemana? Ke Mekah. Oh di kamar, itu jasadnya bang. Pokoknya ke Mekah. Apa yang Jumatan? Saya gini Mekah subuh. Ayo moto rolas lah. Tujuh jamnya ini Jumatan. Kita di sini Jumatan, sama masih sholat subuh. Ya, mau umroh sama saya enggak? Mau? Januari. Gratis. Serius gratis. Mau? Saya gratis, akan bayar. Saya akan mutawif. Nanti kalau mau berangkat sama saya tanggal 24 Januari, kira-kira sampai tanggal 2 direct. Ya. Cuma 9 hari, perbanyak ibadah, tidak banyak melenceng 9 hari. Nanti kalau berkenan tak kirim flyernya. Ini bukan promosi, ini pengumuman. Kan saya ngajak, mau enggak? Mutawifnya saya sendiri. Alamat enak nih, syar'i insyaallah. Jamin akhirat dunia akhirat saya. Oh enggak. Justru itu saya kasihkan jenengan diskonnya. Itu kalau saya. Jadi kalau saya ngajak orang itu saya tidak mau. Saya punya jatah jujur aja sebetulnya setiap jamaah dapat. Tapi justru kalau lewat saya bilang sama travelnya, jatahku potongan ke sana. Itu kalau saya jadi dapat potongan jenengan, potongan rupiahnya serius, dan saya ambil. Saya itu sudah bersyukur, budal gak bayar, makan saya gratis 9 hari, pesawat gratis, saya bisa mendekat Mu'tazam, mendekat Ka'bah, itu sudah bagi saya luar biasa. Wong toya jamaah ya gak merong, biasanya Ustaz. Ya, mungkin ucapan terima kasih kali ya. Tipis-tipis. Ya, tipis-tipis itu sering ya, alhamdulillah. Kadang saya mau beli, Ustaz, mau model itu ya, Ustaz, biar saya ngono ya. Boleh sungkan dewe. Nah maka sering-sering. Nah disinilah kedekatan saat ini itu tidak mengkhususkan, tapi benar-benar Allah dekat sebagaimana dalam Al-Qiyamah 45 lebih dekat daripada diri kalian. Dan sampai di sini karena pasal berikutnya itu sudah ganti tentang kalau Allah 173. Nah ini ada 15 menit, ya kan? Ya, 14. Nah, kita diskusi, ya. 173. Ingatkan saya. Ya, kalau Waalaikumsalam. Ya, betul. Termasuk di antara duduk di antara dua sujud. Itu hatinya sholat. Itu kan seharusnya pada saat sholat kita lebih tenang. Dan itu berulang kan setiap sholat kita berdoa itu. Bagaimana kaitannya dengan penjelasan? Ya, alikam kalau doa sekali saja. Kalau berdoa sekali saja itu ketika kita memohon. Saya hari ini kita minta ya Allah, saya minta nanti itu ada tes jam sekian, luluskan saya. Itu yang cukup sekali. Jangan diulang-ulang. Tapi kalau ketetapan bacaan sholat itu rukun, beda. Walaupun Rabbi firli, warhamni, itu bagus sekali. Ya Allah, ampuni kami, terus bersihkan diri kami, sehatkan kami, itu doa semua itu. Itu hatinya sholat di situ. Ya, di dalam duduk di antara dua sujud. Kalau itu rukun. Rukun yang harus diulang. Karena sholat ada 3 rukun. Rukun fi'li gerakan, rukun qauli ucapan, rukun qalbi kekhusyuan. Nah, kalau itu rukun.
Termasuk baca Al-Fatihah. Coba tolong angkat tangan, ada nggak jamaah yang bosan baca Al-Fatihah? Itu tiap hari diulang Pak. Dan setiap rakaat kalau tidak baca itu tidak sah. Ada yang bosan nggak? Lucu ya kita ya. Ada yang bosan jelas baca Al-Fatihah. Keren tuh. Saya itu tidak pernah mengalami masuk Islam kayak iya. Kalau doa-doa masih ada ganti-ganti doa. Kan itu dulu saya ganti-ganti doa. Tapi di Islam ini gak ada bosannya saya baca Al-Fatihah. Ganti yang tidak iso. Ganti sholat waqiah Al-Fatihah tidak ada bosannya gitu. Ini loh. Itu mukjizat yang luar biasa. Nah kalau sholat itu rukun. Sehingga tidak bisa disamakan dengan ketika kita pagi ini tadi pagi subuh minta sama Allah, nanti dosa diulang lagi. Cukup minta, itu justru yang itu menurut kita pastikan. Gitu. Tapi kalau dia kurang lagi, beda lagi juga. Tidak bertentangan, maknanya sama. Dalam surat 40-60 kalau begini, utuni astajib lakum. Allah malah bilang minta kok. Nek kok tidak minta sombong gitu. Nah, dengan itu ya baik kita aja berarti. Nah kalau sekarang doa cukup sekali, nggak usah doa lagi. Nantilah waktu umroh lah. Setahun nggak sudah? Setahun, tolong mainan. Kan nggak tunggu-tunggu. Sedangkan kalau nggak mau minta sama Allah, Allah bilang apa? Sombong. Kalau sombong, surat 16:29. Fa'ab wa bajahana khalidina fiha. Masuk neraka, kekal di dalamnya. Walaupun mutakabirin, ini orang-orang yang sombong, nggak mau menyembahku, itu masuk neraka. Nah, makanya doa itu ada urutannya. Artinya ada doa yang bentuknya itu permintaan pribadi, ada yang bentuknya rukun-rukun dalam sholat. Nah, kalau yang rukun dalam sholat nggak boleh dirubah. Subhana rabbiyal a'la ya 3 kali. Kesusu sekali aja ya, subhana rabbiyal a'la. Ada yang berapa gitu? Kalau 3 sunnah. Wis ngono suratnya pendek, inna itu agak usah. Ya. Terus iftitahnya yang paling pendek. Kalau berkabiro, berkasih support sila. Wah, coba pegang ya. Malaikat paling ini belum teman ada kita dikasih bacaan-bacaan yang pendek. Ya. Itu mungkin diberikan situasional. Taraweh cocok taraweh pakai iftitah itu. Karena rukatnya banyak. Terawih pakai ini. Allahumma haqqo wa quran haqqo wa nuran haqqo wa jannatu haqqo. Loh, gak mari ikut doa 5 menit kita. Nah, terus jaringin jamaah si sunnah terawih mungkin. Boleh sungguh di kandang macam apa kayak apa ini. Iftitahnya cinta. Oh, seperti itu. Terjawab kami? Nah, jadi kalau yang di sholat rukun, kalau yang permintaan kita pagi ini cukup sekali. Besok kita lagi. Jangan sabar itu diulang-ulang, itu yang dimaksud dalam hadis. Lagi, kalau tak tinggal budak ya. Kasusnya kalau punya hajat khusus itu diulang-ulang bro. Punya hajat khusus diulang-ulang. Kan doa yang dijawab Allah itu seperti apa? Subuh, kemudian antara adzan dan qomah. Ya, di situ jangan dalam kita ya. Temen lu ya, kecuali ya. Temen merasa bebas temen ya. Enggak, maksudnya setiap sholat diulang-ulang. Tidak apa-apa. Setiap orang yang mana ya? Misalnya doanya subuh, doanya ada doa khusus itu. Duhur gitu waktu lagi. Subuh, waktu sujud. Bukan waktu zikir. Waktu zikir. Gak usah. Kalau itu saya kata gak usah. Tapi kalau itu mau dibawa waktu sujud boleh. Kenapa? Rasul bilang, akrobu abdi minarrobi man sajadu. Kedekatan Allah dan namanya di saat sujud. Terus Rasul bilang, fa'aksiru bidu'a. Maka perbanyak doa. Itu gak apa-apa. Jadi kalau imamnya kok lama, aja diincang. Sering. Berarti dia sedang doa. Nah kalau itu dia kesempatan kita ikut doa. Cuman tolong kalau jadi imam jangan lama-lama. Imam itu harus mementingkan kepentingan makmum. Ada loh makmum itu sujud kesuwen silain dulu. Makmum itu ada, harus diperhitungkan secukupnya sujud. Baca surat juga. Surat panjang hanya diizinkan kalau di subuh dan
Isya. Kalau yang selainnya zamannya panjang. Sholat maghrib itu harus pendek. Pendek. Saya dulu berpikir kenapa ya Rasulullah maghrib itu nggak boleh pendek. Ternyata setelah 1400 tahun kemudian, maghrib itu orang yang datang sholat itu belum tentu penduduk. Ada orang yang sedang pulang kerja, dengar adzan dia berhenti diambil sholat untuk segera pulang ke rumahnya. Sampai wacana alif lam mim langsung dia. Ya Allah. Sesuka nangkin ya. Tiba imamnya cuma baca Al-Baqarah ayat 1 dong. Alif lam mim. Wallahu akbar. Cocok. Saya pada ayat kursi dah bobo. Saya alif lam mim. Nemen. Di sinilah imam juga harus memperhitungkan kepentingan makmum. Lain, jadi doa khususnya pas adzan iqamah, ambilnya pas sujud, jangan berumur sholat. Itu nanti Allah bilang, aku kan, wis apal ya. Untuk anjuran perbanyak doa, itu apakah tidak salah satunya berarti mengulang-ulang doa itu? Nah, memperbanyak doa itu artinya totalitas pada Allah, bukan mengulang-ulang doa. Memperbanyak itu gini. Nih kan bagus pertanyaan beliau. Anjuran untuk aksir doa, perbanyak doa. Apakah berarti itu mengulang-ulang? Tidak. Doa itu banyak. Nih contoh. Sujud itu boleh doa pakai bahasa apa? Arab. Dalam sholat. Sujud dalam sholat doanya pakai bahasa. Misalnya sujud pertama, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Sujud yang kedua, Allahumma inna minal hamdi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal dan jubli wa bukhul. Yang ketiga, Allahumma afini fi badani, afini fi syaqi. Nah, itu kan doa banyak macam itu. Satunya tadi doa untuk selalu Allah apa yang kita lakukan Allah jaga, Allah ikut serta di dalamnya. Doa yang kedua tadi dari kecaman orang-orang kafir, orang ini yang menekan kita. Yang ketiga minta kesehatan. Yang keempat beda-beda. Itu maksudnya perbanyak doa itu bermacam-macam doa. Jangan perbanyak doa sih ya Allah pokoknya minta 25.000 hari. Pokoknya 20.000. Tuku berambang 5.000. Tuku kemana jadi tisan. Tuku berambang, token listrik, iki paket ikus yang 5.000-an ya hari ini. Rasanya tambah meletus total. Jadi kalau tidak sedikit dengan, tapi cukup minta yang hari satu itu. Tapi kalau yang aksi lebih doa, perbanyak doa. Jadi minta untuk anak, istri, keluarga bergantian dimintakan. Itu maknanya aksi lebih doa. Bukan berarti doa ini diulang terus ya. Berarti ada salah satu ustaz itu saya pernah dengar bahwa kita mendoakan orang tua untuk satu hari cukup dicukupkan 5 kali tiap satu sholat 1 kali. Itu enggak cukup Ustaz. Harus banyak kali. Tadi kembali ke sini bahwa aku Allah yang sangat dekat denganmu. Tidak perlu aku mau mengingat, aku tidak perlu, sebenarnya tidak perlu. Kalau mau pegang akidah yang ini, gak usah harus pulang balik. 5 fardu sudah cukup. Beliau mengatakan tidak cukup. Ya. Cukup. Di sini tadi cukup akidah ini, cukup. Mendoakan orang tua di saat fardu cukup. Ya. Saya nanti kalau jenengan ngomong buat orang tua, bisa tanya pegawai. Si los dina dengan orang tua terus. Nanti tidak berangkat kerja. Jadi Allah itu menetapkan sepertiga waktu untuk Allah, sepertiga waktu untuk diri sendiri, sepertiga waktu untuk keluarga. Ini sudah Allah bagi. Makanya dalam 2/3, 3/3 ini sepertiga. Kalau kita ibadah toh Allah tidak suka. Kerja toh nggak ada teman-teman. Gitu. Jadi imbang. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk diri sendiri. Ya. Lagi? Aduh, cukup. Udah ada jam berapa sih? 34. Sekarang? 31. Ya ada. Ayo kita tutup dengan doa teman-teman ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.